Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usi nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Man iqra hadis lama. Baik. Sekarang kita memasuki bab baru, yaitu bab ke-8 dalam Riyadhus Shalihin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh An-Nawawi dalam menuliskan bab ke-8 ini, yang pertama kali beliau tulis adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, maka tetaplah pada jalan yang lurus itu menuju kepada Rabb Jalla wa Ala dan mohonlah ampunan kepadanya. Syekh Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus ini. Jalan yang berat ini, jalan yang seusia bisa jadi hanya sedetik dalam usia kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala untuk bersabar. Usiamu dan usiaku di dunia ini bisa jadi hanya sedetik di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sabarlah atas usiamu yang sedetik itu. Wa amma, setelah kita bersabar dalam usiamu yang sedetik itu, sesungguhnya antum akan dibalas dengan surga khalidina fiha abada. Surga itu kekal di dalamnya, khalidan mukhaladan. Manusia tidak akan pernah tua, rata-rata antara usia 33 tahun. Laki-laki dan perempuan sama, tidak ada yang berbeda. Dan kalau antum ingat usia 33 tahunmu yang telah berlalu itu sebetulnya adalah usia emas. Saudara-saudara kaum muslimin, kemudian beliau melanjutkan lagi dan menuliskan yang tadi surat Al-Fussilat ayat 6 dan sekarang surat Al-Hud ayat 112. Fastaqim kama
diperintahkan Allah atasmu. Fastaqim kama umirtu. Istiqomahlah. Sabarlah. Tuluslah, ikhlaslah. Karena kalian hanya diperintahkan untuk menapaki dunia ini, imma dunia ini penuh duri, atau dunia ini penuh dengan kelezatan, kenikmatan bertabur bunga. Kita hanya disuruh menapaki dunia ini. Ada ulama yang kaya raya dari kalangan salaf, bahkan menghajikan orang-orang di desanya tidak terkecuali. Beliau mengeluarkan hartanya dan membawa orang-orang di negerinya untuk berangkat fisabilillah melaksanakan ibadah haji. Ada. Itu Abdullah bin Mubarak, ayahnya yang bernama Mubarak, seorang budak hitam yang disuruh menjaga kebun, yang mana suatu hari yang pernah dikisahkan dalam pertemuan terdahulu tentang bersama. Mubarak adalah seorang yang menjaga kebun, dan dia orang yang sabar, yang tidak pernah memakan buah kebun milik daripada induk semak atau orang kaya yang menjaga kebunnya, yang kemudian dia menikahkan anaknya kepada Mubarak, seorang lelaki hitam, awalnya hanya seorang penjaga kebun. Tetapi ada juga ulama yang miskin, ulama yang tidak diperdulikan manusia, seorang alim yang berangkat dalam dakwahnya, kalau dia cuti, manusia akan melarangnya cuti karena dia layak dipersulit daripada dipermudah. Kalau dalam sebuah peperangan dia diletakkan di tempat yang paling cepat mati karena tidak dianggap sebagai pasukan inti yang bisa memberi kontribusi. Ulama-ulama seperti ini adalah ulama-ulama Rabbani. Mereka lebih banyak di balik layar dan tidak peduli dengan gesekan manusia yang saling menggesek, bully membuli, takdir mentakdir, sibuk membesarkan muasasah masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah, semua ingin mendapatkan panggung, semua saling sikut menyikut, gunting menggunting dan saling tikam dari belakang. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita hadis yang mulia. Iyyakum wal hasad. Takutlah kalian kepada hasad. Fa innahu karena hasad itu ya'kulu hasanati, memakan kebaikan-kebaikan kalian, kama ya'kulu naro hatoba, sebagaimana api membakar kayu bakar, tinggal arangnya saja. Maka jangan pernah menyepelekan amalan, meskipun kecil saja, karena itu bisa jadi menjadi penolong kita di hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi kemudian melanjutkan tulisan beliau dengan mengutip ayat pada surat Al-Fussilat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Janganlah kalian takut atas mereka dan janganlah kalian bersedih hati. Takut di sini adalah kalian jangan takut menghadapi Allah, karena bisa jadi Allah telah mengampunkanmu dan memberikan nikmat besar kepadamu.
Janganlah kalian bersedih hati. Jangan kalian bersedih dengan harta dan anak-anak yang kalian tinggalkan. Bisa jadi setelah kepergian kita, mereka lebih baik dalam penjagaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha tashtahi anfusakum wa lakum fiha tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah pelindungmu setelah kematianmu. Nah, barakallahu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia wa fil akhirah dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kami inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hadiah bagimu dari Rabbmu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang kita sedihkan dalam kehidupan dunia ini? Toh usiamu dan usiaku sama, artinya hanya bisa jadi sedetik saja di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang sedetik itulah antum jatuh bangun di dalamnya. Ada yang menjual dirinya dan ada yang membebaskan dirinya. Ada yang jatuh kepada riba, perzinahan, maksiat, terburu-buru dan permainan-permainan dosa. Ada yang habis waktunya jaga kelab malam. Ada yang habis waktunya di lorong-lorong sempit kehidupan dan mati di atas perut wanita jalan. Tetapi ada juga ulama-ulama Rabbani, wali-wali Allah, orang-orang yang jujur, asyidku Allah, berdiri di malam-malam yang sempit dan malam-malam yang gelap seperti tunggul, seperti kayu. Mereka membaca ayat-ayat yang panjang, mereka menyucurkan air mata mereka. Ilmunya bisa jadi sederhana, tetapi lurus jiwanya, lurus tauhidnya. Tidak pernah dia berbuat kerusakan di muka bumi dan perbuatan bid'ah dan kerusakan-kerusakan lain. Wahai manusia, juallah dirimu dan hatimu kepada Allah. Jujurlah dalam iman kepadanya. Yakinlah kamu akan benar-benar bertemu dengannya dan dia akan memberikan janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah sedikit pun menyelisihi janjinya. Dalam surat Al-Ahqaf 13 dan 14, Al-Imam An-Nawawi menukilkan juga dengan firman-Nya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, yaitu mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atasnya. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Diulang lagi dalam surat Al-Fussilat tadi, mereka itu adalah orang-orang yang jangan takut dan jangan pula bersedih hati. Jangan takut dan jangan ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun.
sifat-sifat mereka tampak pada diri-diri mereka dan wajah-wajah mereka. Mereka kekal dalamnya sebagai balasan apa yang pernah mereka bekerjakan atau mereka kerjakan. Ikhwani fillah, azani Allahu jami'an. Maka jangan pernah melihat manusia dari sisi rupa. Jangan pernah melihat dari manusia ini dari sisi harta, tetapi lihatlah manusia di dalam perjanjiannya kepada Allah Rabb Jalla wa Ala. Kita semuanya mempunyai perjanjian kepada Allah. Tapi bisa jadi kita lupa dengan perjanjian itu karena diambil ketika usia kita masih di dalam kandungan ibu. Dalam hadis yang sahih ditetapkan adalah takdirnya, umurnya, usianya, kematiannya, ajalnya, dan dia akan menjadi orang yang bahagia atau menjadi orang yang sengsara. Dan kita telah ditanya, alasna bi rabbikum bala, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Ruh kecil itu pun mengatakan bahkan engkau Tuhan kami ya Allah. Makanya ingatlah perjanjian kepada Allah, wahai ikhwanuna fillah, hidup cuma sebentar. Jangan kita mengabaikan kehidupan ini. Hadis ke-84, wa an Abi Amrah wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, dalam satu riwayat Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala. Dan hadis ini datang dari Abi Amrah. Sebagian mengatakan Abi Amri, sebagian mengatakan Abi Amrata, sebagian lagi manusia menyebutnya dengan Abi Amrata. Beliau bernama As-Sufyan bin Abdullah. Orang tersebut sahabat Nabi yang mulia itu bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Qala qultu ya Rasulullah. Sufyan menceritakan hadis ini kepada kita, barakallahu fi. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah. Sufyan tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli, sampaikan berita kepadaku fil islami, dalam Islam ini, qaulan, satu ucapan, la, dan aku tidak, as'alu, bertanya lagi, anhu, kepadamu, ahadan ghairuka, dan aku tidak akan bertanya lagi kepadamu dan kepada orang selainmu setelah itu, meskipun satu orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi baginda yang mulia menjawab sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi summa istaqim, rawahu Muslim. Engkau berimanlah kepada Allah, kata Nabi, kemudian istiqomahlah di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, barakallahu fikum, kita mengulangi lagi lafaz hadis ini agar semakin menghujam dalam jiwa-jiwa dan hati-hati kita. Wa an Abi Amr wa qila Abi Amratas Sufyan bin Abdullah, wa fi riwayat al-akhar Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu qala, qultu ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala amantu billahi summa istaqim, berimanlah kepada Allah, berimanlah kalian kepada Allah, kemudian beristiqomahlah di atasnya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali mengesahkan bagian hadis ini adalah hadis sahih.
Dan memang hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum, dan beliau menyebut ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi porosnya agama. Kandungan hadis ini yang pertama, disunnahkan mengajukan suatu permintaan yang di dalamnya tercakup berbagai kebaikan. Ikhwah, disunnahkan mengajukan suatu permintaan atau suatu pertanyaan, dan di sini menjadi dalil utamanya dalam Islam ini adalah bertanya. Sebagaimana juga di dalam Islam ini banyaklah membaca. Sebagaimana hadis yang diceritakan tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan Jibril, alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, iqra, ana laisa biqari, iqra, ana laisa biqari, iqra, ana laisa biqari. Kemudian Jibril memeluk Nabi SAW sehingga beliau terengah-engah membaca buku, giat membaca buku. Bertanya tentang ilmu kepada orang yang tahu, bertanyalah kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa menjawab, husnudullah, bahwa mereka bagian orang-orang yang bertawadhu kepada Allah Taala. Kandungan hadis yang kedua adalah bagi orang yang tidak tahu tentang sesuatu hal, maka hendaklah dia menanyakan kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada manusia ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Tanya, jangan malu. Bertanya itu bagian dari agama, terutama sesuatu yang ada kaitannya dengan al-haq dan al-batil, yang haram dan yang halal. Bertanyalah pada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Di sini juga ditetapkan kandungan hadis yang ketiga adalah iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan, "Qul amantu," berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, summa, kemudian ikuti dengan summa istaqim, istiqomah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW pada Jumat yang kemarin, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan Allah melihat pada hatimu dan amalanmu. Ini membantah orang-orang yang mengatakan iman itu tidak perlu amal. Tetapi yang benar itu adalah beriman dan beramal, beriman dan bersabar, beriman dan istiqomah, beriman dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam imannya. Kemudian yang keempat, kandungan hadis ini adalah istiqomah merupakan derajat yang sangat tinggi, yang menunjukkan kesempurnaan iman dan ketinggian himmah, kemauan yang keras. Maka istiqomah itu adalah derajat yang tinggi, saudaraku yang mulia, menunjukkan kesempurnaan iman dan derajat himmah yang tertinggi, yaitu sesuatu keinginan yang sangat kuat. Himmatul aliyah adalah cita-cita yang tinggi. Maka jangan skeptis. Mau jualan ini nanti nggak laku, mau jualan ini aku tidak laku. Akhirnya kita tidak mencoba sama sekali. Jangan skeptis, jangan mundur sebelum berjuang. Berjuanglah. Fa insyaallah taala Allah akan memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dalam keadaan seperti itu. Hadis selanjutnya dalam hadis istiqomah ini, Syekh Nawawi hanya membawakan dua hadis. Hadis yang pertama tadi adalah amantu billahi summa istaqim, dan hadis ini adalah hadis yang kedua dalam kitab tentang al-istiqomah ini. Wa an Abi Hurairah,
Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini dikenal dengan bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Sakhrin Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wasaddidu. Berusahalah atau usahakanlah untuk mendekati yang benar. Nah, barakallahu fikum. Qaribu wasaddidu. Berusahalah untuk mendekati yang benar dan upayakanlah untuk menepati apa yang benar itu. Wasaddidu artinya sungguh-sungguh dalam mendekati kebaikan itu. Wa'lamu annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari siksa karena perbuatan amalnya, bi'amalihi. Bayangkan. Wa'lamu annahu lan yanju'a ahadun minkum bi'amalihi. Tidaklah seorang kita ini selamat dari siksa Allah tabaraka wa taala jika hanya bersandar dengan amal kita. Hati-hati. Tidaklah kita ini selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siksa karena amal perbuatan kita. Qalu, maka para sahabat Nabi terkejut. Wala anta ya Rasulullah. Bahkan apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah? Artinya tidak selamat dari siksa kalau itu hanya ditimbang dari amal kita. Qala wala ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, bahkan aku. Artinya Nabi pun tidak akan selamat kalau hanya bersandar pada amal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala ana, bahkan aku juga seperti itu, illa kecuali an yataghammadani Allahu bi rahmatihi minhu wa fadlihi aw wa fadlihi. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk juga aku, hanya saja aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah meliputi diriku, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat dan karunia-Nya. Ini juga hadis dari Imam Muslim dan kedudukan hadis ini adalah sahih. Para ulama mengatakan istiqomah berarti teguh dalam ketaatan, dan istiqomah itu berarti senantiasa sabar dalam ketaatan. Saudaraku kaum muslimin, barakallahu fiikum. Sebelum memasuki ini, al-istiqomah itu dibagi dalam 3 perkara. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Ini adalah ucapan atau pendapat Abu Bakar As-Siddiq dan Mujahid. Itu istiqomah di atas tauhid. Ini adalah pendapat Abu Bakar dan Mujahid. Yang kedua, istiqomah itu adalah istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Imam Qatadah. Ya, pendapat Al-Abbas, Hasan, dan Qatadah ini adalah istiqomah itu adalah istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Al-Abbas, kemudian Al-Hasan, dan Imam Qatadah. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah itu istiqomah di atas ikhlas dan beramal hingga mau menjemput. Nah, barakallahu fikum. Istiqomah itu istiqomah di atas
keikhlasan atau ikhlas, dan selalu seperti itu, istiqomah itu di atas ikhlas dan dalam amal hingga maut menjemput. Ini adalah pendapat Abul Aliyah dan As-Sudi. Pendapat Abu Aliyah dan As-Sudi. Akan tetapi ketiga-tiga tafsiran ini semuanya tidak saling bertentangan. Ini penjelasan tentang istiqomah tadi. Para ulama kembali ke hadis mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemilik jawami'ul kalim, yaitu kata-kata singkat yang mengandung makna yang luas. Seperti tadi, ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Rasulullah cuma mengatakan kul amantu billahi summa astaqim. Ini kalau ada azan beliau akan membawa satu hadis yang juga jawabul kalim. Ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berikan aku nasihat. Qala la taqdar. Kalau ada bilal, qala la taqdar. Lagi itu selalu mengulang-ulang, ya Rasul berikan aku wasiat. La taqdar, jangan kau. Nah yang tadi la as'alu ahadan anhu ahadan ghairuka amantu billahi sumastaqim. Nah, barakallahu. Jadi begitu. Rasulullah itu pemilik jawami'ul kalim. Seorang yang berkata-kata singkat tapi manusia setelahnya perlu berjilid-jilid untuk menulis tentang jawami'ul kalim tadi, yaitu ucapan Nabi itu sedikit tetapi luasnya luar biasa. Kandungan hadis ini yang pertama adalah karunia dan rahmat Allah atas hambanya lebih luas dari amal dan perbuatan mereka. Karunia Allah atas hambanya lebih luas dari amal dan perbuatan mereka. Yang kedua, bimbingan mengenai bagaimana cara memperoleh kebaikan. Dapat antum singkat juga ya. Sebagaimana antum pandai menulis, tentu antum bisa mengoleksi dan menyeleksi. Bimbingan mengenai bagaimana cara memperoleh kebaikan, yaitu dengan istiqomah alal manhajat nubuwah, di atas manhaj yang sahih ini, tanpa berlebih-lebihan dan tidak pula memandang enteng atau meremehkan. Jadi istiqomah itu adalah bagaimana memperoleh kebaikan dengan istiqomah di atas manhaj yang lurus, dengan tidak memandang enteng atau meremehkan. Kemudian yang ketiga, tidak sepatutnya seorang hamba tertipu oleh amal perbuatannya. Hati-hati, riya, sum'ah, ujub, sombong, menganggap diri paling bisa menyampaikan pada manusia, menganggap diri paling dicintai murid-muridnya, menganggap diri paling banyak jadwalnya, menganggap diri paling banyak muridnya di mana-mana. Jangan pernah terpesona. Baik, kita ulangi kandungannya. Tidak sepatutnya seorang hamba tertipu oleh amal perbuatannya, sehingga dia hidup berdasarkan pada harapan tanpa rasa takut, sehingga dia hidup tanpa dasar sehingga dia hidup berdasarkan pada harapan tanpa rasa takut, yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam kebinasaan berupa ujub kagum terhadap amalannya. Yang terakhir, amal perbuatan manusia ini tidak dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Ingat itu. Akan tetapi mereka hanya akan saling mewarisinya. Dan tingkatan mereka di surga berdasarkan amal perbuatannya.
Maksudnya begini, amal perbuatan kita itu tidak menjadi jaminan kita masuk surga. Satu hari dalam kisah Israiliyat, ada seorang pemuda yang dari kecilnya sudah menyendiri, berkhalwat. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka membuat semacam mihrab atau membuat semacam kuil, tempat beribadah. Dan mereka selalu mengagungkan Allah di situ dari pagi sampai malam dan tidak pernah istirahat. Bahkan makanya itu, kalau ada orang yang baik memberinya makanan, dia makan, kalau enggak dia bertawakal. Kalau tidak punya sama sekali, biasanya dia itu mempunyai 1 atau 2 buah atau 2 ekor domba dan dia memerah susunya. Dan dia meminum susunya dan bersabar. Itu rahim para pendeta, para orang-orang alim zaman Israiliyat ini. Jadi mata nggak sempat sekalipun melihat kemaksiatan, tangan nggak sempat sekalipun berbuat kezaliman, hati tidak sempat sekalipun terbetik saja berbuat maksiat. Kemudian dia dimasukkan ke dalam pintu surga. Kemudian disebutkan kepadanya, wahai Abdullah, masuklah surga dengan rahmat Tuhan. Lelaki ini pun ketika itu berargumen, bukankah aku di dunia tidak pernah sekalipun bermaksiat ya Allah? Bukankah aku tidak pernah mengundang wanita, tidak pernah berjudi, minum khamar, berzina dan berkhalwat semata-mata kepadamu? Kenapa aku tidak disebut masuki surgamu dengan rahmat, dengan amalku? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengiyakannya dengan memberikan argumentasi. Kemudian Allah menimbang amalnya. Kemudian Allah juga menimbang nikmat matanya. Ini masih nikmat mata. Allah belum menimbang nikmat kaki, nikmat pendengaran, nikmat berpikir, nikmat jasad yang sehat. Saja sudah kalah amal-amal. Ya ibadi, pada hadis arba'in yang kemarin disebutkan, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku, jangan kalian saling menzalimi. Ya ibadi, law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu ala aqwa rajulin wahidin minkum. Kalian semuanya berdiri, dari awal kalian sampai akhir kalian, dari manusia kalian dan jin kalian, seluruhnya berada pada setakwa hati. Seluruhnya kita di dunia ini berada pada setakwa hati. Mazada fi mulki syaitan. Ketakwaan itu tidak akan menambah kerajaan. Begitu juga kalau kalian seluruhnya berada pada sebuah tata lapang, wasalu dengan seluruh kalian meminta kepadaku dan aku memberikan seluruh permintaan kalian tanpa ada yang tidak aku beri. Mana kosong dari kami ini, tidak akan sedikit pun pemberianku itu kepadamu mengurangi kerajaanmu, illa kama yang musuh mikhyatu, kecuali itu semua hanya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam samudera. Idza udkhilal ma, kemudian jarum itu diangkat, paling setetes saja kembali ke samudera. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita seluruh penduduk langit dan bumi. Kerajaan Allah tidak berkurang dengan ketakwaanmu. Kerajaan Allah juga tidak bertambah dengan ketakwaanmu. Sebaliknya, kalau kita hidup ini seluruhnya beribadah kepada Allah dan kita memasuki surga berharap pahala itu yang menyebabkan kita masuk surga tidak layak, maka ada satu doa, Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Wahai Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Minta kepada Allah.
Jangan sampai kita kelak kembali digiring telanjang, manusia seluruhnya berbaris-baris, kemudian kita tidak pernah sekalipun meminta kepada Allah. Padahal Allah itu memberi dari apa yang kalian minta. Tapi kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah SWT, bagaimana Allah akan memberikan kepada kita surga? Jangan berpikir apa yang kita berikan kemarin itu, atau jangan berpikir amal kita itu menjadi penyebab masuk surga semata. Artinya jangan sombong, jangan berharap, jangan terlalu berharap kalau kita beramal itu menjadi sebab masuk neraka. Jangan sombong, tapi berharaplah semoga dengan amal yang kecil itu menjadi sebab masuk surga. Ini tidak bertabrakan dengan hadis Israiliyat seorang wanita yang memberi minum anjing ketika anjing itu kehausan. Ini tidak bertabrakan dengan hadis tentang tabassumka fi wajhi akhika sadaqah, bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum itu pun sudah sedekah. Enggak bertabrakan. Ini hanya larangan kita merasa sanggup masuk surga dengan amal kita. Tetapi beramallah kepada Allah meskipun itu sebesar biji jamur. Berbuat baiklah meskipun hanya nyapu masjid dan membuangnya keluar. Berbuat baiklah meskipun hanya bisa tersenyum, salaman, berpelukan. Apa kabarmu saudaraku? Saya baik-baik saja. Manusia akan dikumpulkan bersama manusia yang mencintai surga nanti. Kalau kalian mencintai manusia, cintai dengan tulus. Ingatkan ketika dia lupa. Kita pun kalau diingatkan kawan jangan kecewa dan jangan menderita dan jangan tersinggung. Sesungguhnya Allah menasihati kita lewat lisan saudara kita. Ikhwani fillah, azani Allahu jami'an. Selesailah bab tentang istiqomah ini. Al-Imam An-Nawawi membawakan kepada kita dua hadis tentang bab istiqomah ini. Syekh Salim bin Al-Hilali telah merincikan kandungan-kandungan hadis ini. Hadis ini yang terakhir berkedudukan sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini hendaklah kita amalkan. Bahwa Rasulullah SAW pun sebetulnya pada dasarnya wala ana tidak termasuk orang yang memasuki surga dengan amalnya. Akan tetapi Rasulullah adalah pribadi yang berbeda. Rasulullah telah diselamatkan oleh Allah, telah diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang, telah dipenuhi beliau dirinya dan jiwanya, raganya dengan rahmat dan karunia Allah. Nah, barakallahu fikum, dan beliau senantiasa dalam penjagaan Allah. Sebelum ditutup, satu hari Rasulullah SAW menggembala kambing. Beliau mendengar para penggembala berkumpul di sebuah tanah lapang, dan beliau mendengar mereka berdendang rebana yang tidak ada suling, tidak ada piano, dan tidak ada tabuhan yang lain. Seperti rebana yang diketok-ketok para penggembala zaman dulu. Kemudian Rasulullah SAW berniat atau ingin mendatangi mereka. Kemudian beliau pun melangkah ke sana. Kemudian beliau pun duduk di sana. Kemudian beliau terbangun dalam keadaan matahari telah menyengat pipi dan wajahnya yang memerah. Dalam sebuah riwayat, Jibril menahan telinga Rasulullah dari mendengar ketukan-ketukan yang mereka sebut sebagai tabu rebana ala orang-orang yang menggembala zaman dahulu. Allah bagaimana dengan saat ini? Kemudian Rasulullah dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak boleh mendengar yang seperti itu. As-Sayyid Sudais pernah menangis ketika mengimami manusia, karena beliau mendengar ada ringtone panggilan handphone seorang jamaah dengan nada musik. Beliau berkata, aku di rumahku dan sejak kecilku tidak pernah mendengar musik, tetapi kini aku di Masjidil Haram bisa mendengar musik. Bayangkan hebatnya
iman-iman orang-orang yang soleh di antara kita. Wahai ikhwan muslimin, Rasulullah telah diselamatkan Allah dengan nikmat yang besar yang menyelimuti diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengibaratkan kita untuk berhati-hati dan tidak ujub dalam hal ibadah dan amal kita. Istiqomahlah ikhwan, meskipun itu amal yang kecil, meskipun hanya sholat subuh wudu, meskipun hanya doa di malam hari bangun, istiqomah doa di malam hari. Ketika kita terbangun karena kencing, setelah itu kita baring, kan disebutkan hamba Allah yang berbaring, duduk, berdiri, berdoa kepada Allah. Maka ketika berbaring, habiskan berdoa kepada Allah, habiskan munajat kepada Allah. Bisa jadi memang itu enggak engkau dapat di dunia, tapi bisa jadi itu Allah berikan kepada di akhirat nanti. Anna inna dzalika ini aku sesuai dengan rasa harapanku. Firman Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.